Yesus namanya. Karena kasih Bapa bagi kita semua, Dia datang ke dunia jadi manusia. Cinta sepanjang masa nyatalah dalam Dia, oh, juru selamat dunia, Yesus namanya. Seisi dunia sujud Menyembah Dia, muliakan Dia, segala kuasa diberi kepadanya, di tangannya Yesus namanya, tinggal dalam Dia cinta kasih sepanjang masa.
kasih Bung Valen dan si Oni atas lagu pujiannya. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Shalom, Shalom. Selamat memasuki tahun baru 2022. Satu keyakinan kita, tahun boleh berganti, musim boleh berganti, tapi yang pasti kasih Tuhan selalu abadi bersama kita sekalian. Penjagaan dan penyertaan Tuhan pasti ada dengan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara
Selamat pagi jemaat, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di pagi ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudari-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker dan memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Kebaktian Perjamuan Kudus Gereja Maranatha dilaksanakan pada Minggu 9 Januari 2022 pukul 9.00 dan syukur perjamuan pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Pelayanan kebaktian di saat ini pukul 9.00 waktu Indonesia Timur dilayani oleh Pendeta A. Titiahai Leukawesi. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sion dan Majelis Jemaat GPM Nasaret. Pembacaan Alkitab terambil dari Efesus 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini vokal grup perempuan Irene, Pedro Lohi, dan duet Marioni dan Valentino. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan Kidung Jemaat nomor 1 bait 1 dan 2. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya, selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 2 Januari 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta N.J. Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Shalom jemaat. Mari ketemu semua siap hati untuk ada dalam kebaktian di minggu pertama tahun 2022 ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Nats pembimbing kita ambil dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Bunyinya begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri dibandingkan tunduk kepada kehendak-Mu. Kami bisa menyakiti hati sesama kami, bahkan bertindak semena-mena bagi ciptaan-Mu yang lain. Ampunilah kami dan kasihanilah kami ya kami Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah,
menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkan kami dari dosa-dosa kami. Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13, pasal 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jemaat, dengarlah dan berlakukan petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, yang sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah disimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. terkasih, kita akan dengarkan persembahan pujian dari vokal grup Perempuan Irene.
Yang tak kau beri dalam
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini dalam ibadah ini kita akan membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 1 ayat 3 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-14. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar kebenaran firman ini. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap hari. Amin. Beginilah firman Tuhan, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian dan dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu di dalam Dia. Kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, basudara, anak-anak, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti kebaktian ini di rumah. Shalom. Selamat tahun baru. Macam sebelah sini saja yang suara selamat tahun baru besar. Selamat tahun baru jemaat. Selamat tahun baru. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Walau memang ketong sing bisa menyangkal
bahwa situasi hidup ini sing selamanya pas deng ketumpung hati, sing selalu dirasa baik deng ketumpung pertimbangan. Kondisi-kondisi kehidupan ini kadang penuh dengan kesulitan dan ancaman. Tapi kalau ketong bisa masuk tahun 2022 ini, ketong tetap ada sampai oras ini, itu karena Tuhan Yesus pumbai. Amin. Amin. Dan di hari kedua, minggu pertama tahun 2022 ini, ketong semua diajak untuk menyatakan syukur dan pujian kepada Allah. Seperti dikatakan pada awal bacaan firman Tuhan tadi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ketong puji Allah, ketong muliakan Tuhan Allah, sebab ketong semua masuk tahun ini deng bye-bye. Ketong puji Allah, ketong memuliakan Tuhan Allah, karena ketong masuk tahun ini, ketong memulai perjalanan di tahun ini bukan deng tangan kosong, bukan tanpa bekal, bukan tanpa jaminan apa-apa. Tuhan jamin ketumpung hidup. Tuhan susiapkan ketumpung berkat, taruh berkat itu. Tuhan kasih semua yang ketom butuh dalam perjalanan di tahun ini. Jemaat, kalau ketom pikir-pikir, apa yang lebih penting dalam hidup ini selain mendapatkan kekayaan kasih karunia dari Tuhan Allah? Dengan kekayaan kasih karunia dari Tuhan Allah itu, ketong hidup, ketong selamat, ketong dijamin. Semua kekayaan di dunia, semua barang mewah, harta benda, semua hal indah yang ketong kejar, yang ketong dambakan sebagai sesuatu yang mendatangkan sebuah kebahagiaan di hati, di hidup, itu semua nilainya sing sama, sing sebanding dengan Tuhan pun kasih karunia dalam ketumpung hidup. Itu semua ketong miliki juga karena Tuhan pun kasih karunia per ketong. Kekayaan rohani, berkat rohani yang tak ternilai, yang Tuhan kasih itu per masing-masing orang tanpa kecuali. Para ketong semua yang percaya per antua, ketong dapat akang bukan karena ketong pun usaha mati-matian, bukan karena ketong punya kerja keras, atau ada yang dapat dengan cara instan. Misalnya dengan memiliki kekayaan duniawi, harta duniawi, kekayaan rohani. Berkat rohani ini ketong dapat akan dari anugerah Tuhan. Pemberian cuma-cuma Allah berikan dalam kerelaannya, dalam cinta kasihnya yang besar. Itulah berkat rohani di dalam sorga. Tentu saja jemaat, ini bukan berarti kalau mau bilang berkat rohani di dalam sorga, yang tadi ketong baca itu, lalu nanti ketong pi di sorga dulu, baru ketong dapat akang, atau baru ketong nikmati yang namanya kekayaan atau berkat itu seng. Penulis surat Efesus menuliskan frasa di dalam sorga, hendak menunjuk pada tempat di mana Yesus Kristus bersemayam dan memegang pemerintahan atas semua kuasa, semua kekuatan, semua roh-roh yang ada di alam di dunia ini.
Kalau ketong baca-baca di dalam Efesus ada gambaran tentang itu. Allah berkuasa atas segalanya. Tapi juga sorga hendak menunjukkan suasana hubungan yang indah, yang penuh dengan damai. Hubungan orang percaya dengan Tuhan Allah, dengan Yesus Kristus. Beta baca-baca sekilas tentang konteks Efesus. Efesus dulu itu merupakan kota yang indah dengan kuil Artemis, yang termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Kuil Artemis bukan saja dalam kemegahannya itu bukan saja dijadikan sebagai pusat penyembahan berhala, tetapi juga sebagai tempat penyimpanan kekayaan sejati. Dapat dikatakan begitu, sebagian harta kekayaan yang bernilai besar pada zaman kuno itu disimpan dalam bangunan yang megah itu. Dalam surat ini penulis menunjukkan bahwa jemaat Kristus mempunyai kekayaan yang jauh lebih besar dibanding dengan kekayaan yang ada di Efesus waktu itu. Kekayaan itu adalah Allah mengasihi orang-orang yang dipilih. Allah memilih mereka supaya menjadi orang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam konteks di mana praktik-praktik penyembahan berhala, berbagai bentuk kejahatan, kecemaran, kegeraman, fitnah, kedengkian, pertikaian dan seterusnya, kala itu orang percaya lalu diingatkan untuk tetap menjaga dan menempatkan diri sebagai orang-orang pilihan Allah yang terus-menerus menunjukkan kekudusan dan kesucian hidup. Ketong semua juga mestinya seperti begitu. Dalam menapaki hari-hari hidup di tahun ini, ketong harus juga konsisten untuk menjaga kekudusan dan kesucian hidup ini. Jangan sia-siakan kekayaan atau berkat rohani yang Tuhan sukasi per ketong masing-masing. Berkat-berkat itu, ya beta sebut, diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini status yang istimewa. Ketong diangkat sebagai anak-anak Allah. Siapa yang bersyukur? Siapa yang senang? Siapa yang bangga? Jadi anak dari Bapa, dari orang tua, dari Allah yang punya kasih sayang yang luar biasa, yang kaya dalam kemurahan, yang punya dunia serta semua yang ada di dalamnya, yang punya kuasa, yang mengatur kehidupan, menata masa-masa hidup, tahun-tahun hidup, di mana ketong jalani sebagai anak-anak Allah. Umat percaya waktu itu di Efesus dan juga waktu sekarang ketong nih, ketong juga memiliki hak sebagai seorang anak yang menikmati dan mewarisi apa yang Allah punya, yang Allah kasih. Mar ketong jua mesti ingat-ingat hati lain. Seorang anak punya kewajiban par orang tua. Dalam hal kewajiban par Allah, ketong mesti selalu dengar-dengaran, ketong mesti selalu patuh, ketong mesti selalu taat, ketong mesti mewarisi kebaikan-kebaikan dari Allah itu yang ketong tunjukkan dalam ketong pun hidup hari-hari. Dalam hidup nih jemaat, kalau kedapatan ada anak yang ketong lihat hidup sing bagus, kalau kurang bagus begitu,
Maka orang akan tanya, itu tuh siapa pung anak ya? Pas tahu Bapak A deng Mama B pung anak, maka orang akan bilang beginilah, astaga naga, Bapak deng Mama pung kalakuang macam kukis pisang, paling baik. Mar ana nih pung kalakuang ikut sapa, bikin malu-malu orang tetua sah. Kan biasa begitu dalam kehidupan sesehari. Sebagai anak-anak Allah, mari ketong jaga hati. Tadi vokal guru perempuan Irene bilang, rumahnya jagalah hatiku, minta Tuhan jaga hati. Mari ketong sendiri juga mesti jaga ketong pung hati. Mari jaga ketong pung mulut, jaga ketong pung tangan, jaga ketong pung kaki, supaya jangan pas sekali bikin barang yang salah. Sebab kalau ketong bikin salah, itu sama saja dengan bikin malu antua besar di atas, yakni Allah yang adalah ketong pung orang tua. Allah membebaskan ketong semua dari dosa dengan harga yang mahal, yakni darah Kristus di ayat 7. Dan karena itu kita semua lalu memperoleh pengampunan. Pengampunan di mana Allah membebaskan kita dari hukuman karena dosa. Karena itu ketong tetap bersyukur par Tuhan. Ketong semua bersyukur karena ketong dibebaskan dari beban-beban dosa. Ketong bersyukur karena ketong berjalan di tahun baru ini sem pikul-pikul hahalang yang penuh dengan beban-beban dosa, pikul sengkuat-sengkuat bikin ketong berjalan bisa tak peper-peper. Mengerti tak peper-peper tuh jemaat toh? Ketolo berat, bikin barang banyak, sengkuat tawa. Ketong bersyukur Tuhan angkat semua itu dari ketong pung hidup. Tuhan bikin ketong rasa ringan, rasa lega. Semestinya ketong terus bersuka cita. Karena ketong lepas dari semua beban-beban dosa. Karena Tuhan pun sayang. Jemaat terkasih, berkat rohani yang juga ketong lihat dalam bacaan tadi adalah Allah nyatakan rahasia kehendaknya. Ini menunjukkan bahwa Allah percaya ketorang. Siapa yang bisa bilang dia pun rahasia pada seseorang yang dia seng percaya? Bilang begini tacigi, ada baru bilang sepanggal sinilai, cerita supanggal-panggal di luar banyak-banyak. Ketong bilang ketong rahasia pada seseorang karena ketong percaya dia. Ketong tahu dia orang baik. Begitu juga dengan Allah. Allah percaya ketorang. Allah nyatakan rahasia kehendaknya. Allah punya rencana yang indah per ketong pung hidup. Sekarang maupun yang akan datang. Lewat Kristus, Allah menunjukkan rencana keselamatannya. Lewat firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, Allah kasih tahu semua hal yang baik para ketong. Jadi kalau ketong su tahu yang Allah mau tuh, mari ketong berjalan ikut akal. Sebab dengan begitu ketong akan aman, ketong akan selamat dalam perjalanan hidup ini ke depan. Berkat rohani yang lain dimeteraikan oleh Roh Kudus. Meterai berfungsi untuk memberi tanda kepemilikan yang sah dan asli. Orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus berarti ia dikukuhkan, dia disahkan, dia dijamin keamanan, dia dijamin keselamatannya oleh Allah. Pada ayat 14 dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah.
Jadi di ketumpung diri ini sebagai orang percaya berdiam Roh Kudus. Jangan pernah sia-siakan peranan Roh Kudus itu di hati. Jangan pernah ketung juga terus meminta kuasa Roh Kudus menguasai, mengontrol hati dan pikiran. Menunjukkan jalan yang mesti ketung tempuh. Menolong kita, memberikan semangat kepada kita. Ketika ada Roh Kudus, maka ketumpung karakter hidup itu juga akan kudus. Buah-buah roh itu adalah kasih, apalagi jemaat, sukacita, apalagi damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, apalagi kelemah lembutan dan pengendalian diri. Hidup ini kadang rasa berat. Kalau sing ada Roh Kudus yang tolong, ketong juga mungkin bisa bikin barang yang aneh-aneh. Selalu minta Roh Kudus supaya ketong selalu ada di dalam kendali kuasa Roh Kudus. Jemaat terkasih, berkat rohani yang berikut itu adalah ketong semua ini menjadi milik Allah. Itu berarti Allah berkuasa atas ketumpung hidup. Sebagai milik Allah, ketong terikat dengan Allah dan mesti selalu taat pada kehendak Allah. Kita hidup semata-mata untuk memuji, untuk memuliakan Allah. Itu ketumpung tujuan hidup. Pada akhir bagian bacaan tadi dikatakan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ketong semua hidup nih permuliakan Allah. Memuliakan Allah tuh bisa lewat puji-pujian. Sama waktu ketong sembahyang macam beginilah, ketong menyanyi, memuji, memuliakan Allah. Meskipun kadang ada banyak yang dong sing mau menyanyi kak, atau mungkin dong menyanyi di dalam hati. Ada yang sudah juga yang sana menyanyi sa, beta dengar sa, barang beta pun suara nih sa di kanang. Ya, memuji Allah lewat suara, lewat kata-kata, tutur kata yang baik, juga lewat tindakan-tindakan yang nyata. Sehingga ketika orang lihat ketorang, ketika ada di rumah dengan anak-anak, dengan orang tua, ketika ada di tempat kerja, ketika ada di jalan, di mana-mana saja orang lihat, betul dia anak-anak Allah. Jadi kelakuan manis macam Allah. Ketumpung hidup semua memuliakan Allah. Jemaat yang Tuhan sayang, kekayaan atau semua berkat rohani itu telah menjadi milik ketorang. Oleh sebab itu, baiklah hidup ini selalu dipenuhi dengan ungkapan syukur. Kita adalah orang-orang yang kaya karena kita memiliki Allah yang kaya dalam kemurahan, dalam kasih setia, dalam rahmat, dalam berkat-berkat. Mari tetapkan hati untuk berjalan dengan bekal yang Tuhan kasih. Dengan firman Tuhan hari ini, yakinlah berjalan baik. Amin.
Mari jemaat berdiri dan kita sama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan pujian Pedro Loki. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian, selamat tahun baru, selamat hari Minggu. Pujian ini mau bilang, jangan katong andalkan sapa-sapa di muka bumi ini. Katong saya usah bangga dan katong pun harta, katong pun saya usah membanggakan manusia. Karena pada saat katong membanggakan semua itu, ya akan katong temukan cuma sia-sia. Dan biarlah pujian ini menjadi penghantar katorang memasuki tahun baru nih untuk hari-hari ke depan. Kiranya pujian ini bisa menjadi berkat pada katorang semua. Amin. Apalah artinya harta di dunia bila itu semua tak menyelamatkanmu? Apa yang kau banggakan dari manusia? Bila itu semua kan sia-sia. Bersandarlah kepadanya, Dia yang menuntun hidupmu. Dia akan menjaga keluar masukmu selamanya, hanya bersamanya. Percayalah kepadanya,
semua tak menyelamatkanmu. Apa yang kau banggakan dari manusia, bila itu semua kan sia-sia. Bersandarlah kepadanya, Dia yang menuntun hidupmu. Dia akan menjaga keluar masukmu selamanya, hanya bersamanya. Percayalah kepadanya dengan segenap hatimu. Hidup dalam kebenarannya, selalu setia, setia hanya kepada Tuhan. Oh, ku tetap setia, ku tetap setia, bersandar padanya. Bersandarlah kepadanya, Dia yang menuntun hidupmu. Dia akan menjaga keluar masukmu selamanya, hanya bersamanya. Percayalah kepadanya dengan segenap hatimu. Hidup dalam kebenarannya, selalu setia, setia hanya kepada Tuhan. Bersandarlah kepadanya, Dia yang menuntun hidupmu. Dia akan menjaga keluar masukmu selamanya, hanya bersama Tuhan. Percayalah kepadanya dengan segenap hatimu. Hidup dalam kebenarannya, selalu setia, setia hanya kepada Tuhan, dan selalu setia, oh tetap setia hanya kepada Tuhan. Bersandar padanya. Terima kasih, setia dan bersandar pada Tuhan yang akan menjaga keluar masuk kita.
Marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberikan berkat kehidupan bagi kita. Sambil persembahan diberikan, kita angkat pujian bersama dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 291, baitnya yang pertama dan seterusnya. Kebajikan Tuhan, kasih berjanji
Ya Allah pengasih, terimalah persembahan kami saat ini, dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Persembahan pujian duet Marioni dan Valentino. silih berganti, penuh misteri. Satu hal yang kan ku jalani, mengisi hidup yang berarti, memenuhi hari-hari dan mensyukuri semua yang telah ku alami, hanya karena kasih ilahi, hikmatnya yang tak terselami, membuatku mengerti semua tiada yang abadi, segalanya akan berhenti. Hanya satu yang ku pahami, kasih-Mu sejati. Segala yang pernah terjadi di dalam kehidupan ini datang silih berganti, penuh misteri, penuh misteri. Satu hal yang kan ku jalani, mengisi hidup yang
dalam keyakinan itu, mari ketong semua satu di dalam doa. Bapa di sorga, Allah pencipta semesta, Tuhan pengendali, pengatur masa, tahun-tahun hidup. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, yang menyelamatkan kami, membebaskan kami dari belenggu dosa. Roh Kudus yang menjadi spirit hidup bagi kami, penuntun, penolong, penghibur sejati. Kami datang menyatu di sini sebagai umat yang percaya, yang mau menyatakan syukur kami yang tak berhingga karena kuasa dan kasih setia Tuhan yang terus kami nikmati di sepanjang hari-hari hidup ini. Dalam kekayaan kemurahan hati Tuhan yang besar itu, kami semua sudah dihentar masuk di tahun baru, tahun rahmat Tuhan, tahun 2022 ini. Di minggu pertama tahun ini, selain kami bersyukur, kami juga datang memohon kasih dan penyertaan Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, gampang rapuh, hancur, dan binasa. Sementara dunia ini penuh dengan berbagai kesulitan, tantangan, dan ancaman. Kami tidak mampu, Tuhan, untuk menolong, menyelamatkan diri sendiri. Kami tidak sanggup, Tuhan, untuk menapaki hari-hari hidup di tahun ini seorang diri. Kami butuh Tuhan untuk selalu menemani kami. Kami perlu Tuhan yang akan memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Kami mengharapkan kasih setia Tuhan, menolong kami menghadapi berbagai-bagai kenyataan hidup yang akan terjadi. Sebagai manusia, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami di tahun ini. Tapi sebagai orang percaya, orang beriman, kami sungguh sangat tahu, kami yakin, kami punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Yang dengan tangannya teracung menghalau segala macam tantangan, ancaman, dan bahaya. Yang dengan tangan Tuhan, lengan Tuhan yang kuat itu kami akan ditatang sehingga tidak terjatuh, tergeletak, terkapar. Bahkan tangan Tuhan yang kuat itu akan menggendong kami melewati jalan-jalan hidup penuh onak dan duri. Bapa pengasih, tolong kasihani kami. Tetaplah kuatkan iman percaya kami, supaya kami tidak gampang putus asa, takut, gelisah. Tetapi kami terus meyakini jaminan penyertaan Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Jaminan anak-anak Allah yang telah diselamatkan, yang telah diampuni, yang menjadi milik Allah. Roh Kudus, tolong kami untuk selalu menata kehidupan ini, menjaga hati, pikiran, mulut kami, lidah kami, tangan, kaki, hidup kami seantero,
sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang salah, yang mencemari status kami sebagai anak-anak milik Allah yang kudus, yang tak bercacat. Terima kasih. Kami sungguh sangat yakin kami akan terus berjalan menelusuri hari-hari hidup di tahun ini di dalam kasih dan kuasa Tuhan yang menyertai, yang menopang, yang menolong, yang memberikan berkat. Kami akan terus bekerja, kami akan terus berjuang, kami akan terus berusaha lewat segala sesuatu yang kami kerjakan tiap hari, dengan profesi kami, dengan talenta kami, bakat kami, karunia yang Tuhan kasih. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami perjuangkan, Tuhan berkati. Kami tahu, kami bekerja, kami berjuang, bahkan anak-anak terkasih yang belajar di jenjang-jenjang pendidikan masing-masing, kami tidak melakukannya seorang diri. Ada Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus dan hikmat. Tuhan yang terus bekerja bersama kami, berusaha, berjuang, belajar bersama kami, mendatangkan kebaikan, memberikan keberhasilan dan kebahagiaan hidup. Dangke banyak Tuhan. Kami juga teringat orang-orang yang sampai saat ini masih bergelut dengan rupa-rupa persoalan, rupa-rupa kesulitan, bahkan penderitaan. Mereka yang sakit, mungkin juga di antara kami yang saat ini datang di sini, atau juga yang sementara mengikuti kebaktian ini di rumah secara online. Tuhan jamah, Tuhan Yesus dokter yang agung, tabib yang benar, jamah, pulihkanlah, kuatkanlah, yakinkanlah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan yang sakit. Bagi mereka yang janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan temani mereka, supaya dalam kesendirian mereka tidak sepi, mereka tetap merasakan cinta kasih Tuhan yang merangkul dan memberikan kehangatan kasih setia Tuhan yang sejati itu. Dan dengan begitu, mereka semua akan menjalani hari-hari hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Mungkin saja ada yang bersedih karena kehilangan kekasih hati. Tuhan hiburkan dan kuatkan. Ada orang-orang tua terkasih yang semakin hari bertambah usia dan mengalami kondisi-kondisi fisik yang tidak lagi kuat seperti waktu mereka muda. Bapa, penuhilah janji-Mu bagi mereka. Tuhan berjanji menggendong kami sampai masa putih rambut. Biarlah orang-orang tua kami yang lanjut usia dan mengalami berbagai kelemahan fisik mendapat kekuatan dari Tuhan, mendapat kenyamanan dari Tuhan. Mereka terus hidup menjadi sombar, menjadi kesaksian bagi anak cucu, bagi semua orang tentang penyertaan Tuhan yang besar bagi orang-orang yang bergantung hidup pada Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk orang-orang basudara-basudara terkasih kami yang hidup susah karena mengalami bencana alam, gempa, ataupun rupa-rupa bencana yang terjadi yang membuat mereka harus tinggal di tenda, kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, kehilangan orang-orang terkasih.
Tuhan tetap ada dengan mereka, menolong mereka. Kami dalam tanggung jawab bersama sebagai warga bangsa, kami terus berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan tolong supaya kami tetap menikmati keutuhan dan kedamaian di bangsa dan negara Indonesia tercinta yang Tuhan anugerahkan untuk kami diami bersama ini. Tuhan hancurkan segala kecenderungan orang-orang yang tidak mau melihat kerukunan dan kebahagiaan hidup kami sebagai warga bangsa yang beragam. Tuhan tolong para pemimpin kami untuk tetap menjadi para pemimpin yang takut Tuhan, yang selalu dipimpin oleh Tuhan, berikan mereka hikmat, sehingga segala sesuatu yang dilakukan itu sungguh-sungguh mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, bagi kami semua sebagai warga bangsa, pun sampai kami di kota tercinta Ambon ini. Terima kasih Tuhan, sebagai warga gereja, kami juga berdoa, Tuhan kepala gereja, tolonglah kami untuk terus bisa menjadi gereja yang hidup, yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi lewat seluruh kesaksian dan pelayanan yang dilakukan. Kami yang ada di gereja Protestan Maluku, MPH Sinode, semua klasis yang ada, kami yang ada di klasis Kota Ambon dengan semua pelayan dan umat, jemaat-jemaat yang ada di klasis ini, Tuhan tetap pakai kami. Jadikanlah kami sebagai alat pembawa damai sejahtera. Tolong kami dalam menata pelayanan di tahun yang baru ini. Terima kasih banyak Tuhan. Masing-masing kami tentu punya pergumulan yang Tuhan tahu. Tapi Tuhan sungguh sangat mengenal kami dengan nama-nama kami, dengan semua tanda syukur kami. Ada yang memberikan persepuluhan, ada yang menyatakan gumulan-gumulan lewat natsar-natsar mereka. Tuhan tahu kami, berilah kepada kami apa yang baik, menurut kasih dan kemurahan Tuhan yang besar. Jawablah kami dengan cinta-Mu, berilah hikmat supaya kami mengerti semua hal yang terjadi di dalam hidup, sehingga kami sungguh-sungguh terus beriman di jalan Tuhan. Walaupun dunia ini penuh dengan berbagai tantangan dan ancaman, bahkan masih ada virus corona, ada informasi varian baru, kami yakin Tuhan pencipta, Tuhan penguasa di dalam nama Yesus akan mengendalikan segala sesuatu bagi kami, sehingga kami terus berjalan di tahun ini dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Kami semua yang telah melakukan tanggung jawab pelayanan sebagai majelis jemaat ataupun peran-peran masing-masing di kebaktian ini, kolektan, para pelayan musik, pemain musik, singer, atau juga yang bertugas di sound system, di multimedia, Satgas, Tuagama, mereka yang telah mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan, kami semua umat-Mu yang telah menyatakan sujud sembah kami, terimalah kami, tetaplah layakkanlah kami untuk terus memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Ampunilah kami Bapa, jika ada hal yang salah. Ini kami yang bersyukur, kami yang berserah diri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Jemaat semua pun selamat hari Minggu. Selamat jalani hidup di tahun ini dengan Tuhan Yesus. Selamat pulang dan shalom. Engkau memberkati